Harus diawasi untuk makan siang contohnya. Mhm. Ya selama ini mungkin ada anak yang tidak bawa sendok, kemudian pinjam sendok temannya. Nah, ini tidak boleh. Disiagakan masker Grand Mercure Mahadita Medan Angkasa, dilakukan pengusaha Sonora Medan. Selamat siang sahabat Sonora. Hari ini aku senang sekali bisa kembali menemani di Sonora siang hari ini spesial talk show bersama Dinas Kesehatan Provinsi dengan mulai diberlakukannya pembelajaran tatap muka PTM terdapat di sekolah-sekolah yang PPKM level 1 dan level 3, maka penerapan protokol kesehatan juga harus semakin dilakukan. Selain ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan dari jaga jarak, vaksinasi menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan PTM terlaksana. Sudah sejauh mana pencapaian vaksinasi terutama terhadap anak di Sumatera Utara dan seberapa penting sih vaksinasi ini untuk anak? Kita bakal ngobrol di spesial berikut bersama di Sumatera Utara, tentunya vaksinasi untuk anak. Oke, saya sudah bersama Pak Heri Valona Ambarita, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Selamat siang. Pakaiannya juga Dr. Andes Ergun Rinista, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Siang, Mbak. Juli, dan kalau ngomongin soal vaksin kita juga harus ngobrol dengan dokter tentunya. Di sini ada Dr. Henry Wijaya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Utara. Siang, Dok. Hari ini topik kita adalah tentunya vaksinasi untuk anak. Dan ketika sudah dimulai dilakukan bertahap ya, upaya mengenai tatap muka ya, program tatap muka. Nah, bagaimana program vaksinasi untuk nikmatan vaksinasi saat ini? Baik, para pemirsa semuanya, kesejahteraan kita ini. Jadi kami dari Dinas Kesehatan ingin menyampaikan bahwa sasaran untuk vaksinasi kita, ini kita berada pada masa pandemi COVID ini, yaitu sasaran kita adalah pada anak sekolah. Anak sekolah tentunya ini dimulai dengan usia 12 tahun sampai 17 tahun. Ya, kami ulangi, ini sasaran kita adalah anak sekolah yang usia 12 tahun sampai 17 tahun. Nantinya ini akan kita, semua anak sekolah akan kita lakukan vaksinasi. Ya, sampai tingkat SD juga nanti akan kita laksanakan. Akan tetapi sesuai dengan sasaran kita dan juga ketersediaan vaksin sesuai dengan perencanaan kita, maka ini kita mulai pada usia tersebut. Yang pertama. Yang kedua, tentunya kami menyampaikan kepada kita semuanya bahwa yang paling utama pada masa pandemi COVID ini adalah, apalagi terlebih dimulainya nanti itu untuk penyelenggaraan tatap muka di sekolah. Yang paling utama adalah tetap ikuti protokol kesehatan. Vaksin ini adalah penguatan, ya, penguatan kita, penguatan daya tahan tubuh kita. Tetapi yang paling utama tadi itu protokol kesehatan harus tetap jalan. Ini yang kita pastikan. Maka para pemirsa sekalian, ini ada tentunya kita sudah tahu semuanya. Yaitu yang pertama adalah selalu melakukan cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Itu harus dipastikan. Yang kedua adalah selalu memakai masker. Yang ketiga adalah selalu menjaga jarak. Yang keempat tentunya adalah selalu menghindari kerumunan. Dan yang kelima adalah upayakan untuk tetap berada di rumah. Jangan terlalu banyak mobilitas kita. Oke, bagaimana dengan persiapan kita untuk penyelenggaraan tatap muka di sekolah? Sesuai dengan SKB, ada Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Kementerian Agama. Tentunya pada saat ini juga kami sedang duduk bersama dengan dari Dinas Pendidikan. Ini harus memang betul-betul kita pastikan. Ya, ini harus betul-betul kita pastikan. Supaya betul-betul bahwa SKB ini nantinya dapat dijalankan di tingkat pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten, bahkan sampai kecamatan. Apa yang harus kita lakukan tadi pertanyaannya untuk persiapan ini? Tentunya vaksin kami pastikan bahwa seluruh kabupaten kita provinsi fungsinya adalah koordinasi, koordinator. Dan ini sudah kita jalankan dan sudah kita pastikan bahwa surat kita ke kabupaten kota itu sudah kita mintakan sasaran untuk vaksin anak sekolah ini.
Dan vaksinnya kita pastikan itu akan tetap nanti tersedia. Oke, apa yang harus dilakukan di sini? Maka kalau kami dari Dinas Kesehatan ingin mengingatkan kembali, terutama kepada Bapak yang dari Dinas Pendidikan ya Pak Nagaya, kita berharap sama sekali nantinya bahwa ini di dalam penyelenggaraan intinya adalah pastikan SKB ini berjalan. Apa itu yang paling utama? Setiap sekolah, ya, baik itu yang di tingkat kabupaten kota, itu harus melakukan ada namanya di sana untuk data yang harus diisi oleh setiap sekolah. Itu syarat yang utama. Kami ulangi bahwa sekolah ini bisa kita lakukan Pak, kalau mereka sudah mengisi ini. Ada aplikasi yang telah kita siapkan, itu tetap diisi. Apa isinya? Tentunya adalah isinya sesuai dengan SKB, turunan SKB tersebut. Pastikan di sana bahwa sekolah itu sudah bisa mengikuti, mematuhi untuk protokol kesehatan. Seperti yang pertama, seluruh anak-anak sekolah itu harus sudah divaksin. Seluruh penyelenggara pendidikannya harus sudah divaksin. Namanya penyelenggara tidak hanya guru, satpamnya, pengelola kantinnya, semua orang yang berkecimpung di dalam proses pelaksanaan pembelajaran tadi. Yang kedua, tentunya seperti apa lagi? Harus tersedia di sana, harus dilakukan yang namanya di sana untuk deteksi dini. Sehingga nanti bila waktu anak-anak itu nanti kita lakukan pemeriksaan. Kalau ada ditemukan positif, maka nanti bisa koordinasikan dengan puskesmas. Yang ketiga, contohnya harus ada termogannya. Harus kita lakukan pengukuran setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Jadi ada berapa di sana, itulah yang nanti yang diisikan oleh setiap sekolah. Kemudian nanti Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan dengan nanti perwakilan Kementerian Agama di Sumatera Utara itu melakukan verifikasi sesuai dengan isian tersebut. Kalau memang itu sudah benar-benar tersedia sesuai dengan apa yang telah diisikan mereka, barulah itu bisa kita berikan izin penyelenggaraannya. Jadi tidak serta-merta bahwa artinya bahwa sekarang sudah diperbolehkan penyelenggaraan untuk tatap muka itu, tidak serta-merta semua sekolah itu bisa melakukannya. Tetap tadi itu ada namanya itu data tilik. Ya sudah ada aplikasinya itu Pak ya, itu nanti diisi, diverifikasi, kalau sudah benar, memang aturannya itu sudah ada di sana, harus ada tempat cuci tangannya, semua anak-anak sekolah menggunakan masker, kemudian mereka itu tidak boleh saling pinjam sendok dan yang lain, di kantin juga itu dikelola. Ya, itu yang perlu kami sampaikan. Saya rasa itu pengantar dari kami Dinas Kesehatan. Mari kita sikapi SKB keempat menteri dengan baik. Mari kita jalankan supaya nantinya penyelenggaraan pendidikan untuk tatap muka di masa pandemi ini dapat kita jalankan dengan baik di Sumatera Utara. Kesimpulannya, vaksin itu sudah kita persiapkan sesuai dengan sasarannya dan datanya sudah ada. Sehingga nanti inilah yang harus dilakukan. Dengan demikian, maka apa yang unik di dalam pelaksanaan ini? Maka nanti ini perlu kami sampaikan. Sebenarnya kalau pelaksanaan vaksin untuk anak sekolah ini perbedaannya adalah vaksin untuk anak sekolah ini bisa diselenggarakan Pak di sekolah. Ya, ini kalau vaksin anak sekolah itu bisa diselenggarakan di sekolah tersebut dengan koordinasi dengan puskesmas setempat. Tapi kalau kita selama ini kan tahu bahwa vaksin itu hanya di fasilitas pelayanan kesehatan, apakah di puskesmas maupun di rumah sakit. Tapi kalau untuk anak sekolah bisa kita laksanakan di sekolah. Ini kami ulangi, tetapi tetap harus koordinasi dengan puskesmas setempat. Tuh ya. Ya, silakan. Dok, aman nggak sih sebenarnya anak usia seperti yang disebutkan tadi, umur 12 sampai 17 untuk vaksin? Saja aman ya, aman. Jangan ada soal imunisasi ya. Itu tentu saja semua vaksinasi itu kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Walaupun tidak tapi tetap ada harus diwaspadai. Diperhatikan mungkin ada kejadian ikutan pasca imunisasi ini. Tapi yang sudah data yang ada vaksin intinya itu diberikan, jadi belum ada kipinya yang serius atau SAE serius ada juga. Jadi yang kami belum ada maksud serius ada dan ada juga itu misalnya perawatan kaki itu catatan sampai saat ini belum ada yang ada kirinya seperti nyeri di tempat tinggal. Hanya itu. Kalau ditanya apa ya? Emangnya kalau buktinya itu apa aja sih? Rasakan oleh anak sama nggak sih dengan yang dewasa, Dok? Sama sih,
Jadi KIPI itu reaksinya bisa lokal, bisa sistemik ya. Kalau lokal itu misalnya bengkak atau nyeri tempat suntikan. Kalau yang sistemik misalnya jadi demam begitu atau badannya lemes. Tapi ada juga KIPI yang sebetulnya berhubungan dengan psikis ya, psikogenik. Misalnya dia takut sebetulnya bukan pada vaksinnya tapi proses suntikannya. Takut sama jarumnya dong. Iya. Jadi itu bisa yang sampai pingsan, bisa sampai nafasnya terengah-engah kayak orang sesak nafas, padahal itu efek psikogenik sih. Oke. Tapi tetap saja setiap menjalani vaksinasi itu ada pemantauan. Makanya kalau dilihat misalnya habis suntik kan pasiennya subjeknya disuruh nunggu ya. 30 menit biasanya ya. Setengah jam. Walaupun gitu tetap mereka diedukasi sebelum pulang. Nanti kalau ada keluhan apapun silakan hubungi nomor ini. Karena itu nanti kalau misalnya kejadian pasca imunisasi diharapkan mereka lapor ke pelaksana ya. Nanti pelaksana akan lapor ke puskesmas tempat, nanti puskesmas akan lapor ke dinas kesehatan kabupaten atau kota. Kemudian dinas kesehatan kabupaten kota akan lapor ke dinas kesehatan provinsi. Di sana ada Komda nanti. Komisi daerah untuk KIPI. Nah nanti kalau misalnya bisa diselesaikan di Komda ya di Komda, tapi kalau misalnya nggak bisa diselesaikan mungkin harus ke Komnas KIPI. Nanti evaluasinya atau analisanya KIPI ini berhubungan langsung sama vaksinnya atau bukan. Jadi belum tentu karena vaksinnya sebetulnya. Bisa jadi tidak ada hubungan, misalnya koinsiden atau gimana gitu. Jadi ada prosedur-prosedurnya, jadi nggak ini karena vaksin ini, tidak semudah itu. Itu nanti kan melibatkan beberapa ahli ya untuk menentukan. Atau kalau misalnya dicurigai vaksinnya yang terkontaminasi atau tidak bagus, itu nanti spesimennya, sisa vaksinnya akan dikirim ke BPOM. Nanti akan dianalisa. Tapi sampai saat ini sih belum ada laporan serius adverse event yang terkait dengan vaksin COVID ini pada anak 12 sampai 17 tahun ya. Kecuali tambah lapar ya dok ya. Saya habis divaksin kemarin lapar sama ngantuk dok. Jangan-jangan itu memang bawaan badan. Ya. Kita masih ngobrol dengan Pak Heri dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, juga ada Pak Zuhri dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara, juga Dr. Henry dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Utara. Sahabat Sonora yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya, silakan 0898 1200 904 0898 1200 904 untuk WhatsApp. Atau bisa juga langsung di Facebooknya Sonora Medan, boleh di Facebook Sonora Medan, kita juga ada di wallnya di situ, tinggal komen di situ, tanya ke Pak Zuhri boleh, tanya ke Pak Her boleh, ke dokter juga boleh di sini ya. Dan topik kita hari ini pentingnya vaksinasi untuk anak. Kalau nggak tervaksinasi gitu, gimana dok? Tapi mau ikut sekolah juga dok, gimana? Iya. Kalau mau, mestinya siap-siapnya juga harus luar biasa ya. Karena biasanya kan, orang tuanya yang khawatir ya dok. Nah itu, ini kan kemauan anaknya mau PTM, ketemu teman, ngobrol-ngobrol, sementara pandemi belum lewat ya. Jadi untuk resiko tertular itu kan sama ya semua. Tapi untuk resiko menjadi berat itu, nah itu beberapa kondisi pada anak itu bisa menyebabkan anak itu kalau terpapar atau terinfeksi COVID itu menjadi berat. Misalnya anak-anak dengan obesitas, anak-anak dengan asma, misalnya anak-anak dengan penyakit jantung bawaan, dengan gangguan fungsi ginjal, itu mereka cenderung untuk menjadi berat sampai kritis. Makanya harus betul-betul pertimbangannya, ya kalau bisa vaksinasi saja sudah cukup sebenarnya. Dilanjutkan juga dengan disertai juga dengan prokes ya. Iya, jadi jangan mentang-mentang udah divaksin merasa kebal 100% begitu ya. Nggak pakai masker, kemudian dia nggak jaga jarak misalnya. Nah itu kan menurut saya agak konyol ya. Jadi bisa saja efikasi satu vaksin itu nggak full 100%, tapi akan menjadi 100% kalau disertai dengan protokol kesehatan sebetulnya. Vaksin juga, kemudian jaga jarak iya, pakai masker iya, rajin cuci tangan dengan sabun iya, tidak menyentuh
mata, hidung, mulut atau wajah iya. Jadi betul-betul prokesnya dijalankan, dilengkapi dengan vaksin atau sebaliknya vaksin dilengkapi dengan protokol kesehatan. Menurut saya itu yang penting ya. Kalau dia tidak tervaksinasi misalnya, ya dia resiko tertular. Jadi anak-anak itu bisa sebagai sumber penular, juga bisa sebagai korban yang tertular. Nah, kalau dia misalnya tertular, dia bawa nanti ke rumah kan. Yang kita khawatirkan di rumah ada kelompok individu yang berisiko tinggi, misalnya lansia kan. Semua orang tahu bahwa lansia merupakan kelompok vulnerable, kelompok yang riskan untuk menjadi COVID yang berat. Kita tidak mau itu terjadi. Maka itulah pentingnya percepatan vaksinasi khususnya pada kelompok usia sekolah ya, 12 sampai 17 tahun. Jangan sampai mereka berangkat ke sekolah tuh orang ngumpul banyak, nanti terjadi proses transmisi di sana. Kita nggak mau jadi sekolah menjadi klaster ya Bapak. Klaster baru untuk penyebaran COVID begitu. Jadi vaksin sangat penting menurut saya. Oke, beberapa waktu lalu saya baca juga beritanya anak-anak juga lumayan banyak ya dok ya yang terkena COVID-19 ya dok ya, terkena corona dok. Nah kalau sudah positif, boleh divaksin juga nggak? Ya, dalam mungkin seminggu terakhir ya atau 2 minggu terakhir itu keluar edaran dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang menyebutkan bahwa anak-anak yang penyintas COVID-19, maksudnya yang sudah terinfeksi, hanya terpapar tapi tidak ada gejala begitu ya, itu tetap direkomendasikan untuk vaksinasi dengan beberapa catatan tertentu ya. Misalnya untuk penderita yang ringan sampai berat, itu sejak dinyatakan sembuh sampai vaksinasi itu intervalnya minimal 1 bulan. Kalau dia klinisnya berat atau kritis, maka intervalnya 3 bulan sejak dia dinyatakan sembuh. Itu tetap dianjurkan untuk vaksinasi COVID-19. Jadi hanya beda intervalnya ya. Kalau dia klinisnya ringan atau sedang, maka sesudah dinyatakan sembuh sebulan kemudian bisa ikut imunisasi. Kalau dia berat atau kritis, ya nunggu 3 bulan lah baru dia vaksinasi begitu. Jadi tetap direkomendasikan. Terus kalau mau ikut PTM harus vaksinasi 1 sudah boleh atau full vaksinasi 1-2? Kita ke Dinas Pendidikan deh kalau gitu. Pak Zuhri gimana Pak Zuhri? Kalau anak-anak pengen sekolah, apakah sudah harus full vaksin 1-2 atau vaksin pertama sudah tapi pengen sekolah nih gitu? Udah boleh? Baik, terima kasih saudara pemirsa, sahabat Sonora semua. Saya perkenalkan, saya Erjuri Bintang dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Saya kira saya mulai dulu dari awal ya Bu ya, masalah vaksin ini. Kondisi saat ini untuk anak usia sekolah, baik dari tingkat SMA, SMK maupun tingkat SMP, ini kita sudah kejar terus berlangsung sampai saat ini. Jadi yang penting koordinasi dengan Dinas Kesehatan sampai ke level bawah, sampai ke tingkat puskesmas. Nah, dan terus terang sampai saat ini dari 33 kabupaten kota, ini 30 kabupaten sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Tinggal 3 lagi. 3 ini yang belum apa yang nih? 3 ini yang belum ini Kota Medan, Siantar dan Sibolga. Nah, karena kemarin ada surat keputusan gubernur menyatakan ini masih level 4. Nah, mudah-mudahan insya Allah kalau Tuhan mengizinkan kita rencana minggu ini. Karena ada surat lagi yang terbaru bahwa 3 kabupaten itu turun. Udah level 3. Nah, dan perlu kami laporkan juga untuk tingkat pengajar maupun tenaga pendidik lainnya, termasuk tata usaha, security, tukang kebun, di sini sudah hampir tervaksin semua. Nah, jadi sekarang tinggal lagi siswa. Dan siswa ini kita kejar terus setiap saat. Nah, seperti yang dibilang teman saya dari Dinas Kesehatan tadi, ini sudah dilangsungkan di sekolah, Pak. Ya, jadi tidak lagi ditarik pesertanya ke lembaga puskesmas. Nah, tapi tim yang datang ke sekolah. Langsung jemput bola ya Pak? Jemput bola. Jadi kita sudah kerjasama dengan TNI Polri. Dari TNI, dari Kodam, dari Kodim, sampai ke Koramil. Kalau TNI yang datang ke sekolah ntar anaknya malah takut mau divaksin Pak? Nah, mereka ini tim bawa juga. dokternya ya? Iya, datang. Kemudian dari kepolisian juga, dari Polda, dari Polres, Polsek, dari Dinas Kesehatan sampai ke puskesmas. Bahkan ada lembaga-lembaga swasta juga. Turut serta koyok bagaimana caranya supaya
tingkat sama-sama ya. volume daripada vaksinasi anak-anak ini bisa terkejar dengan cepat. Mudah-mudahan lah nanti stok bahan kita dari Dinas Kesehatan ini juga akan lancar. Oke. So far berapa persen kira-kira sudah dari lingkup pendidikan ini? Kalau lingkup pendidikan ini kita nggak bisa memastikan secara persentase, cuman kira-kira kondisi hari ini ya bisa kita bilang. Karena jalan terus ya Pak? Iya jalan terus, ini mungkin sudah 50-an lah, 50 jalan sudah, terus. Ya? Nah itu dia. Jadi pihak pemerintah provinsi tetap dia koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Kenapa? Karena kami dari Dinas Pendidikan Provinsi hanya mengelola SMA, tingkat SMA, SMK, dan SLB. Yang SD ke? SD dan SMP kota. itu di kabupaten kota. Jadi kita harus tetap koordinasi. Supaya apa? Supaya bisa serentak. Nah inilah yang kita lakukan hari ini. Nah. Yang agak memang sedikit ini mungkin ke anak-anak SD itu kali ya Pak ya. Kalau yang SMA mungkin sudah lebih sadar, sudah oke, iya. Kita vaksin gitu ya. Iya, jadi lanjut terus ini Bu. Dan kita berharap untuk Kota Medan, kalau nggak ada halangan minggu ini sudah kita buat tatap muka terbatas. Oke, balik lagi ke pertanyaan saya tadi, kira-kira kalau anaknya mau sekolah masih vaksin pertama atau mungkin ada yang belum sama sekali vaksin terus sudah dibuka tatap muka, gimana nih Pak Azuri? Nggak bisa Bu, karena memang dalam surat keputusan 4 Menteri itu sudah ada kriteria, nggak boleh. Kalau belum, berarti belum boleh ikut? Belum, dulu dia. Oke. Dia di belakangan. Tapi kan sebulan itu Pak, lama banget nunggunya, ntar kangen sama teman-temannya loh. Iya, tapi kan persoalannya dampaknya nih. Dampaknya ini sangat berbahaya. Jadi tidak serta-merta seperti yang sampaikan kawan saya tadi, ada kabupaten kota, hanya sebagian sekolahnya yang sudah memenuhi syarat. Yang belum, kejar dulu. Nah, gitu dia caranya. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau mungkin sahabat Sonora di rumah atau yang sedang mendengarkan Sonora Medan, anaknya belum ada sama sekali vaksin, tapi katanya bisa di sekolah. Sebenarnya tidak bisa karena ada kriterianya itu. Jadi kita jadi atau divaksin dulu sebelum ada PTM-nya, setelah vaksin baru bisa ikut PTM. Tapi lokasinya di sekolah. Iya. Jadi yang pertama dipastikan dulu pengajarnya dan stakeholder yang ada di sekolah itu tervaksin. Gurunya, tenaga pendidikannya, tata usahanya. Baru nanti dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan lain. Seperti yang sampaikan teman saya dari kesehatan tadi. Ya. Bahkan hari ini kita membuat sebuah terobosan, setiap sekolah harus mempunyai UKS, unit kesehatan sekolah. Jadi artinya dulu kayaknya ada ya setiap dulu ini ya. Ada UKS, tapi itu anak-anak siswa yang diajari. Jadi kalau hari ini enggak, harus tenaga medis. Ditempatin di situ di tempat ya. itu. Jadi boleh dia bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan Puskesmas atau lembaga lain, yang pasti ada orang medis. Yang sifatnya standby atau bisa dipanggil setiap saat. Jadi manakala ada katakanlah gejala Pak, ada penanganan awal. Nah itu kita pastikan untuk Kota Medan, kalau nggak ada itu kita nggak kasih izin. Nah harus ada UKS. Itu loh Bu. Dok, saya balik ke dokter dulu Dok, tadi kalau seperti yang disebutkan oleh Pak Zuri Bintang, mana tahu ada gejala-gejala di sekolah kejadiannya. Sementara kan yang pastinya yang sudah ada di sekolah itu sudah divaksin dong ya Pak ya. Itu gimana? Apakah sudah pernah COVID, bisa COVID lagi? Itu namanya reinfeksi kali ya. Jadi kalau udah kena lagi. Kena gitu lagi. Ya. Reinfeksi, para ahli bilang mungkin saja ya, tapi sangat jarang gitu. Jadi mungkin saja, membuktikannya juga susah sebetulnya. Jadi mestinya waktu dia terinfeksi pertama sekali, virusnya itu ditangkap, kemudian diurailah genetiknya, sequence namanya, kemudian itu disimpan datanya. Nah, kalau yang sekarang dia gejalanya sama lagi, PCR-nya positif lagi, mestinya ditangkap lagi virusnya, di sequence lagi, sama enggak? Kalau beda urutan gennya, ya berarti reinfeksi. Tapi kan di Indonesia saya rasa hampir tidak mungkin ya. Hanya beberapa spesimen kita yang dikirim untuk sekuensi gennya. Makanya kita bisa tahu ini varian mana gitu. Itu dari sekuensi gennya. Jadi gennya itu diurai, sequencingnya bagaimana. Jadi mungkin saja tapi sangat jarang sebetulnya. Jadi pertanyaan tadi, kalau udah kena bisa kena. Kalau ditanya bisa, ya bisa, tapi kasusnya sangat jarang. Membuktikannya pun hampir tidak mungkin
sepertinya untuk di Indonesia ya. Mengingat tadi yang pertama aja belum pernah di sequence gennya, apalagi yang kedua kayak gitu. Oke. Perlu nggak kita rapid antigen sebelum kita vaksin? Anak-anak juga seperti itu. Baik, jadi sampai saat ini sebenarnya tidak ada satu institusi pun yang merekomendasikan pemeriksaan rapid antigen ataupun swab PCR sebelum dilakukan vaksinasi. Oke. Jadi it's okay aja ya, It's vaksin okay aja. aja. Baik, sahabat Sonora, kita break sejenak. Kita masih akan ngobrol dengan Pak Heri, Pak Zuhri Bintang dan juga Dr. Henry. Dan sahabat Sonora boleh ikut di sesi berikutnya. Pertanyaan dari sekarang boleh di 0898 1200 904, 0898 1200 904 atau Facebook Sonora Medan. Kita akan jawab nanti di sesi berikutnya. Kita akan kembali sesaat lagi. 90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora, kembali kita lanjutkan spesial talk show persembahan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, disiarkan langsung dari Grand Mercure Mahacipta Medan Angkasa. Serini Aprianti masih ngobrol di sini dengan Pak Heri Falona Ambarita, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, juga Dr. Andes R. Zuhri Bintang, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dan Dr. Henry Wijaya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Nah, kita tadi sudah ngobrol sedikit nih, Dok, mengenai anak-anak yang divaksin, Dok. Tapi kebanyakan masih banyak orang tua yang menganggap nanti anak-anak ini kan sebenarnya imunnya tinggi katanya, Dok. Ntar kalau divaksin malah drop, demam. Ini gimana, Dok, meyakinkan sahabat Sonora yang punya anak ini untuk divaksin? Ya wajar sih kalau orang tua khawatir ya, yang tadinya anaknya sehat divaksin jadi demam gitu. Tetangga begitu tuh, jadi takut dia mau vaksin anaknya nih. Tapi sebetulnya ini kan bukan kekhawatiran berkaitan dengan vaksin COVID aja ya. Vaksin yang rutin di posyandu saja masih ada anggapan orang tua seperti itu. Apalagi ini hal yang baru gitu. Apalagi dengan rumor-rumor yang lain. Makanya mestinya mereka mendapat informasi dari sumber yang jelas. Selama ini kan dengan maraknya media sosial begitu, dalam hitungan detik informasi yang tidak benar itu bisa nyampe kemana-mana. Jadi mohon kalau misalnya ada informasi yang meragukan, tanya ke petugas kesehatan. Mungkin bisa ke puskesmas, atau kalau misalnya punya dokter keluarga ya silahkan ditanya. Tentang kekhawatiran orang tua tadi misalnya, seperti saya sebutkan tadi kan, kalau sesudah vaksinasi atau imunisasi bisa terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi, KIPI namanya. Jadi KIPI itu ada yang ringan, ada yang berat. Yang berat itu Serious Adverse Event, SAE. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius gitu. Kapan sesuatu itu disebut serius? Misalnya sampai dia perlu perawatan rumah sakit, rawat inap, kemudian sampai menimbulkan kecacatan seumur hidup atau menimbulkan kematian. Itu Serious Adverse Event. Untuk vaksin COVID pada anak saat ini data yang ada itu hanya yang sifatnya ringan. Misalnya sakit di tempat suntikan atau demam. Tidak ada laporan sampai saat ini ya. Mudah-mudahan seterusnya itu tidak ada satupun kejadian yang serius adverse event. Jadi cukup aman menurut saya. Jadi yang kekhawatiran orang tua itu sebaiknya ditepis ya. Dengan membayangkan manfaatnya begitu. Ya, lebih banyak manfaatnya daripada sakitnya ya, Dok. Betul. Jadi manfaatnya diharapkan anak-anak bisa melewati masa pandemi ini tentu saja dengan tumbuh kembang yang normal. Ya salah satunya dengan pendidikan yang cukup ya. Gitu menurut saya. Oke. 0898 1200 904, 0898 1200 904 untuk sahabat Sonora yang ingin bertanya dengan dokter, ingin bertanya dengan Pak Heri, ingin bertanya dengan Pak Zuhri Bintang, silahkan. Saya balik lagi nih ke Pak Zuhri dulu kali ya, Pak Zuhri ya, dari Dinas Pendidikan ya. Ini untuk proses pendataan yang dilakukan tenaga pendidik atau pihak sekolah supaya vaksin sesuai atau kita bisa cepat ya kalau di Medan ya, dan juga Sumatera Utara tentunya ya, program tatap muka. Ini seperti apa? Baik, sahabat Sonora, jadi menyangkut pendataan, kita pendataan berjenjang. Mulai dari level sekolah, level cabang dinas sampai ke dinas. Kemudian data ini akan kita sebar ke instansi pengelola. Nah, artinya jadi
kita tidak menunggu barang vaksin ini yang dari dinas pendidikan atau dari dinas kesehatan. Tapi ada kalanya sekolah langsung kerjasama dengan pihak puskesmas di level bawah. Oke, ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp di sini dari 0812-606-5 sekian-sekian. Dok, apakah beda vaksin, beda juga efeknya dan manfaatnya? Saya menunggu vaksin, banyak yang menunggu vaksin M, vaksin P. Nah, inisialnya nih. Beda ya memangnya ya dok ya? Efek sama manfaatnya? Kalau saya S kemarin gitu. Jadi menurut saya vaksin yang paling baik adalah vaksin yang ada di depan mata. Nggak usah nunggu-nunggu ya dok? Nggak usah nunggu-nunggu. Karena semua vaksin itu yang dipakai di negara kita itu udah masuk list WHO. Jadi kan kalau menurut saya WHO memasukkan list kan tidak sembarangan ya. Mereka kan badan dunia. Jadi yang vaksin udah masuk di negara kita semuanya masuk list WHO. Jadi menurut saya vaksin yang terbaik itu adalah vaksin yang ada di depan mata saat ini, yang available. Kemudian ditambah kalau mau nambah efikasinya ya tambahlah dengan prokes. Begitu. Memang ada beberapa laporan yang ini sekian persen. Itu pun parameternya ada yang sekian persen mencegah hospitalisasi, sekian persen bisa mencegah yang berat, sekian persen mencegah penggunaan ventilator, sekian persen untuk mencegah kematian gitu. Tapi menurut saya yang terbaik adalah vaksin yang memang ada di depan mata. Ngapain kita berangan-angan misalnya, si ini katanya 100%, vaksinnya tidak ada. Nah nanti kalau keburu kena gimana? Iya. Itu menurut saya. Yang sekarang ini yang sekarang sedang yang ada sama pemerintah kita. Kalau untuk program sekolah, kalau nggak salah itu adalah yang S ya. Tapi beberapa daerah seperti Jakarta itu menggunakan yang P juga ya. Jadi yang logistik yang ada menurut saya waktu itu yang available ya. Yang mana yang available ya dok ya? Betul. Oke. Untuk per satu sekolah berapa jatahnya tuh Pak Zuri? Jadi begini dia berdasarkan persentase jumlah siswa. Ya, misalnya SMA Negeri 1, siswanya hampir 1.400. Untuk sesi pertama dia mungkin 30% dulu. Yang divaksin? Karena memang kan bahan baku kita ini kan belum bisa maksimal. Karena apa? Karena ini dibagi juga ke sekolah yang lain. Nah begitulah berlangsung terus. Jadi ada kalanya satu sekolah itu bisa kerjasama sampai 3 instansi. Di tahap awal mungkin dia kerjasama dengan TNI. Di tahap kedua dia bisa kerjasama dengan puskesmas. Di tahap ketiganya bisa mungkin dengan kepolisian. Yang penting apapun vaksinnya di depan mata seperti yang sampaikan dokter, kita tampung aja. Kita yakin aja itu fungsinya itu sama ya. Sama. Jadi artinya belum ada yang klop 100% dia per sekolah. Jadi nggak ada dia misalnya SMA 1 selesaikan dulu jumlahnya semua. SMA 2 selesaikan dulu enggak. Jadi semua dapat bagian Pak, merata. Itulah yang kita lakukan. Baik dia sekolah yang di negeri maupun yang di swasta. Cuman kita berharap kita terus itu sampaikan kepada kepala sekolah agar jemput bola. Berbuatlah, jangan nunggu vaksin datang. Kejar itu. Mungkin ini di sesi-sesi akhir ke dokter dulu ya dok, gimana mungkin ada yang ingin disampaikan ke sahabat Sonora, manfaat yang didapat jika anak ikut vaksinasi, kemudian jangan takut vaksin kali gitu ya dok ya? Ya betul. Jadi prinsipnya IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sangat mendukung percepatan vaksinasi pada anak ya, saat ini kelompok umur 12-17 tahun, persiapan untuk pertemuan tatap muka dalam pembelajaran tatap muka. Kalau ini dikhawatirkan misalnya kejadian ikutan pasca imunisasi, nah data yang ada bilang itu cuma ringan, itu pun hanya beberapa persen. Belum ada laporan serius adverse event atau kejadian yang berat pasca imunisasi. Jadi untuk sisi keamanan cukup aman menurut saya. Nah, apakah efektif? Tentu efektif. Dan akan lebih efektif jika disertai dengan protokol kesehatan. Menurut saya, jadi alangkah baiknya sebelum pertemuan tatap muka memang anak-anak yang akan menjalani pembelajaran tatap muka divaksinasi dengan vaksin yang ada. Jangan menunggu vaksin ini, vaksin itu. Jadi vaksin yang paling baik itu adalah vaksin yang ada saat ini. Itu dari saya. Ini usia 12 sampai 17 baru ya, sampai dok ya. 17 tahun. Kalau yang masih 12 ke bawah masih belum ya, imunnya masih lebih tinggi ya, dok ya. Bukan. Bagaimana? Sebetulnya itu masih clinical trial ya. Jadi untuk vaksin yang baru kan pada orang dewasa dulu, kemudian
dosisnya yang efektif yang mana, kemudian pada kelompok umur yang lebih muda, dosisnya nanti ditentukan yang mana yang efektif. Kalau aman, efektif, baru turun lagi ke usia yang lebih muda, dan begitu seterusnya. Jadi untuk usia di bawah 12 tahun masih dalam tahap clinical trial. Untuk melihat, tadi yang utama kan kalau vaksin itu adalah safety-nya yang pertama, baru efikasinya. Jadi aman dulu, baru nanti dilihat adalah efektivitas ya. Jadi kan yang ideal itu adalah yang paling aman dan paling efektif. Oke, seperti itu. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Dina yang masuk di WhatsApp-nya Sonora Medan. Anak saya ingin sekolah, pengen divaksin, usia belum 12. Nanti sabar ya Bu ya. Mungkin bisa tatap mukanya nanti setelah ada ya dari pemerintah ya. Betul. Oke, saya mau ke pendidikan dulu deh, ke Pak Zuri Bintang. Belum ya Pak ya, kalau untuk 12 ke bawah ya, anak SD belum ada yang tatap muka ya? Seluruh Sumatera Utara ya? Oke. Mungkin yang ingin disampaikan himbauan dari Dinas Pendidikan, apa-apa saja yang harus diperhatikan orang tua jika anaknya sudah bisa tatap muka? Baik, terima kasih sahabat Sonora semua. Kami dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara menghimbau, yang pertama buat anak-anak kami, peserta didik, siswa, kalau ada undangan, himbauan dari pihak sekolah untuk mengikuti vaksin, silahkan datanglah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian yang kedua, tetap selalu mengikuti aturan pemerintah, menjaga protokol kesehatan yang ketat. Itu harapan kami, dan khusus buat orang tua siswa dan walinya, ini juga tolong mendukung. Dukunglah anak-anak kita ini, suruhlah untuk mengikuti vaksin manakala ada pihak sekolah untuk melakukan program tersebut. Dan tetap kita berkolaborasi pihak sekolah, pihak orang tua, pihak dinas dalam rangka menyukseskan kegiatan tatap muka langsung ini. Karena bagaimanapun pembelajaran tatap muka secara langsung itu sangat lebih efektif daripada pembelajaran jarak jauh. Kenapa? Karena kita ingin sentuhan seorang guru terhadap anak kalau tatap muka langsung. Karena disitulah juga nanti akan dinilai karakter si anak. Tapi kalau selama ini pembelajaran jarak jauh, guru sangat sulit untuk mengukur kemampuan karakter anak karena dia tidak kelihatan. Nah, ini harapan kita. Jadi kita tetap juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kiranya pandemi Covid-19 ini segera tuntas, terenyahkan dari bumi Nusantara ini, dari dunia ini. Sehingga kita bisa kembali action, baik tatap muka, ekonomi dan lain sebagainya. Inilah himbauan kami, anak-anakku sekalian. Kalau nanti sudah ada tatap muka langsung, seketika kembali dari sekolah, pulanglah ke rumah. Tidak usah singgah-singgah lagi di tempat yang lain. Ini harapan kami. Karena ketika singgah lagi nanti di tempat lain, kita khawatir, takut terjadi. Kena di situ ya? Iya. Katakanlah kami dari pihak Dinas Pendidikan bisa menjaga di tingkat sekolah, tapi dari sekolah ke rumah, atau dari rumah sekolah, atau katakanlah di tingkat angkot, ini yang juga sangat rawan. Oleh karena itu kita himbau juga kepada Dinas Perhubungan, bagaimana caranya kita berkolaborasi untuk sama-sama menjaga ini. Bila perlu di angkot pun, anak-anak ini jangan terlalu dipadat-padatkan, kan begitu Pak ya? Dikasih jarak juga lah. Nggak bisa 86 ya Pak ya? Nah itu dia, nggak bisa 86. Bila perlu mungkin 44 dibuat, ya apa boleh buat. Inilah kerjasama kita. Saya kira inilah himbauan dari kami Dinas Pendidikan. Sekali lagi tetap kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera ini berakhir. Karena kerinduan anak-anak kita saat ini luar biasa untuk tatap muka tuh. Manakala kita telah memenuhi ketentuan yang dibuat oleh SKB 4 Menteri, itu dia. Tetap itu acuannya. Di samping juga nanti ada persetujuan, ada surat keputusan dari kepala daerah masing-masing. Saya kira itu dari kami Dinas Pendidikan. Terima kasih. Baik. Ke Dinas Kesehatan tadi sempat disinggung Pak Zuri mengenai yang antar juga harus vaksin ini Pak. Dari Dinas Kesehatan ke sekolahnya itu gimana? Ada koordinasi juga nggak Pak Eri? Ya, baik. Terima kasih para pemirsa sekalian. Jadi seperti yang kita sampaikan, sebenarnya turunan daripada SKB itu masih banyak rinciannya Pak. Ya, yang pertama saya sampaikan, nanti pengaturannya pun di sekolah itu kita dari Kementerian Kesehatan dan juga nanti ini mungkin perpanjangan dengan kita nanti adalah Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ini juga nanti akan kita lakukan monitoring dan akan kita pantau benar-benar.
Contoh disyaratkan di situ salah satunya bahwa untuk pengantaran penjemputan siswa itu juga harus diatur. Ya, jadi jangan nanti mereka itu jaga jarak lah tetap. Yang kedua seperti yang sampaikan tadi di kantin tadi juga ini harus diaturkan dengan baik. Di kelas juga ini harus diawasi. Anak-anak itu harus diawasi untuk makan siang contohnya. Ya, selama ini mungkin ada anak yang tidak bawa sendok, kemudian pinjam sendok temannya. Nah, ini tidak boleh lagi. Jajan di luar ya Pak ya? Iya, jadi banyak aturan itu tadi. Jadi antar yang kedua, orang tua juga di rumah. Kalau anak sudah pulang sekolah, itu sudah diaturkan sebenarnya di sana. Anak sekolah sebelum masuk ke rumah, pakaiannya harus juga diatur dengan baik. Jadi semua secara rinci sebenarnya sudah ada di sana. Dan itu disosialisasikan ke sekolah-sekolah juga ya Pak ya? Sudah kita lakukan itu. Jadi itu semua sudah SKB 4 Menteri ini sudah kita lakukan. Yang kedua, panduan kita untuk tatap muka ini juga dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kita sudah ada panduannya seperti tadi itu sudah kita lakukan sosialisasi. Makanya kita pastikan itu semua. Oke, jadi yang kedua yang perlu kami sampaikan kepada kita semua pemirsa, tadi harapan kita sudah dengar bersama tadi. Ternyata kita yang di sini juga semuanya ini berharap selesai pandemi. Maka kata kuncinya kami dari Dinas Kesehatan, saya selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, tentunya yang pertama adalah iman. Ya, kita harus tetap berdoa supaya kita tetap sehat ya sampai nanti masa pandemi ini bisa kita lalui bersama. Yang kedua adalah aman. Iman, aman. Ya, habis iman tadi aman. Aman itu apa? Ikutilah protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, kemudian menjaga jarak. Kemudian yang keempat itu hindari kerumunan, dan yang terakhir adalah kurangi mobilitas ya. Kalau memang tidak perlu keluar dari rumah, silakan berdiam diri di rumah. Oke, dan yang terakhir adalah imun. Jadi iman, aman, imun. Imun itu apa? Jangan kita berharap sepenuhnya dengan vaksin. Bisa imun itu kita tingkatkan sendiri. Apa itu? Pemerintah melalui Dinas Kesehatan saat ini sudah ada program kita namanya GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Apa itu? Istirahat yang cukup, konsumsi makan sayur dan buah setiap hari, ya. Rajin beraktivitas, olahraga yang teratur, ya, dan yang lainnya. Lakukan cek dini kesehatan kita dan semuanya ya. Itulah artinya. Ditambah lagi ini akan semakin mantap kalau kita lakukan vaksin. Tadi himbauan kami adalah jangan takut, jangan ragu. Ayo vaksin. Saat ini sasaran kita untuk anak sekolah, untuk anak usia 12 sampai 17 tahun, maka kami Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menghimbau kepada seluruh orang tua khususnya, jangan takut dan jangan ragu, bawa anak kita ke fasilitas yang telah disiapkan. Bisa di sekolah, bisa di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit, untuk segera vaksin. Vaksin ini bukanlah segala-galanya. Maka untuk itu kami perlu menyampaikan, tetapi lebih bagus divaksin daripada tidak mendapatkan vaksin. Demikian saya rasa dari kami Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih untuk acara kita ini. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Pak Zuri, dokter terima kasih sudah berbagi, sudah jadi tahu sebenarnya para ibu, para orang tua jangan khawatir anaknya untuk divaksin. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Sahabat Sonora, kita sudah ngobrol di sini dengan Pak Heri Valona B. Ambarita, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Dr. Andes R. Zuhri Bintang, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dan Dr. Henry Wijaya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Utara. Saya Rini Aprianti juga mengucapkan terima kasih untuk sahabat Sonora yang sudah setia bersama kami di Sonora Siang Special Talk Show persembahan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih juga untuk Grand Mercure untuk tempatnya. Selamat siang, sampai jumpa.